Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi. Sungguh kita bersuka cita selesai dikasih Tuhan. Kita boleh memasuki momen Natal pada bulan ini, dan kita masih diberikan Dia, bahkan melayani Dia. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Mari dengan segala keberadaan kita saat ini, apapun keadaan saudara saat ini, kita tetap datang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kita letakkan seluruh problem, masalah, kesukaran, kesesakan, beban berat hidup ini di bawah kaki Tuhan. Kita tetap memuji, memuliakan Dia, mengucap syukur, khususnya di momen Natal ini. Kita mengingat bahwa Dia datang ke dunia bagi orang berdosa. Bukan masalah meriahnya, semaraknya, pestanya di momen Natal ini. Tetapi yang terpenting adalah apakah kita sudah memiliki juru selamat. Apakah kita sudah percaya. Karena kalau kita sudah percaya kepada Dia, kita dipertemukan dengan Bapa di surga. Mari saya mengundang saudara mempersiapkan diri. Kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah hati kita senantiasa diliputi oleh sukacita, ucapan syukur yang tiada henti-hentinya, mengingat kebesaran dan kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, kasih setianya, pertolongannya yang senantiasa tepat waktu. Biarlah kita selalu menguap dengan ucapan syukur bagi Dia. Sebelum kita mulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengundang saudara-saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita memohon hikmat, bimbingan, pimpinan, dan penyertaan Roh Kudus. Kita bersaat teduh. Amin. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bersama-sama akan memujikan pujian, kami puji dengan riang. Biarlah di momen Natal ini kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dan penuh riang gembira bersama dengan seluruh umat di seluruh muka bumi ini. Kita bersuka cita bahwa Kristus Juru Selamat datang ke dunia bagi orang berdosa. Dan biarlah kita memuji, memuliakan Dia, mengucap syukur kepada-Nya, bahkan memberikan apa yang sudah diberikan, baik itu talenta, baik itu berkat, kita salurkan dan berbagi kasih kepada sama riang gembira. Kita pujikan pujian, kami puji dengan riang.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Sungguh bersukacita kita memasuki pada bulan Natal ini. Di seluruh muka bumi ini, seluruh orang percaya meninggikan Tuhan, meninggikan Juru Selamat, mengagungkan bahwa Dia yang datang jauh dari surga begitu mengasihi orang yang berdosa. Dan biarlah kita tetap memuji, memuliakan Dia senantiasa, bersyukur atas anugerah yang luar biasa, bahwa ada jaminan keselamatan di dalam Kristus. Siapapun yang percaya kepada Dia akan beroleh anugerah keselamatan. Mari kita pujikan pujian berikutnya. Besar setiamu, great is thy faithfulness. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tiada berubah, sempurna dan tetap selamanya. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita masuk ke dalam doa. Kita akan berdoa untuk ucapan syukur kita, pengakuan dosa. Kita berdoa juga untuk pemberitaan firman yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Juga untuk mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Serta kita akan naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami diberikan kesegaran, kami diberikan kekuatan, kami diberikan hidup yang baru. Kami masih boleh memperoleh kesempatan untuk hidup, menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Sungguh kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas semua kemurahan-Mu. Kami ucap syukur atas berkat-berkat baik jasmani maupun rohani yang kami terima. Baik itu berkat-berkat keuangan, berkat-berkat pertolongan campur tangan Tuhan atas setiap permasalahan kesukaran yang kami hadapi. Tanpa pertolongan penyertaan-Mu, kami tentu akan mengalami berbagai macam kesulitan, bahkan putus asa. Untuk itu kami mengucap syukur Bapa. Terlebih lagi kami mengucap syukur bahwa di momen Natal ini kami diingatkan bahwa begitu besar kasih Allah terhadap kami orang berdosa. Engkau rela datang dari jauh, dari surga, datang ke dunia yang penuh dengan dosa, kekacauan, dan sebagainya. Engkau mengasihi orang berdosa. Engkau mengasihi kami apa adanya. Kami sungguh bersyukur. Dan kami menyadari ya Tuhan segala dosa pelanggaran kami, baik itu dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata maupun motivasi. Di mana semuanya adalah terang menerang di hadapan-Mu dan tidak ada satupun dosa yang bisa kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami telah melanggar kekudusan-Mu. Kami seringkali mengecewakan Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa kami. Dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami, sehingga melayakkan kami pada pagi hari ini datang kepada-Mu dalam bentuk ibadah online yang sederhana, yang singkat. Bapa di surga, kami mengingat kondisi bangsa dan negara kami di tengah-tengah tahun politik untuk memilih calon pemimpin. Kami mohon kemurahan-Mu, Engkau berkati para pemimpin kami, baik presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, hingga pemerintahan yang terkecil di sekitar kami. Kami memohonkan berkat kedamaian, keharmonisan, kesentosaan, kesejahteraan, kedamaian, keharmonisan bangsa dan negara kami. Kami rindu ya Tuhan, bangsa dan negara kami dipulihkan sembilan sehingga sejajar dengan negara-negara maju manapun juga. Di mana saat ini masih banyak orang miskin, orang yang belum menerima pelayanan yang layak untuk mereka hidup lebih baik lagi. Kami mohon Engkau pakai kami, khususnya anak-anak Tuhan, untuk menolong mereka, membantu mereka. Kami yang berkelebihan, kami yang Kau berikan berkat secara melimpah. Bapa, pakailah kami. Bila kami boleh menyalurkan kepada orang-orang yang Engkau kasihi, supaya kami juga bisa memancarkan sinar kasih Tuhan yang abadi. Kami tidak lupa juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami, di mana Engkau menempatkan kami dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis, studi. Tuhan, kami titipkan lingkungan sekitar kami. Kami berdoa supaya Engkau tetap memberkati, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik,
bahkan memberikan kontribusi yang terbaik untuk tempat di mana kami tinggal. Kami tidak lupa juga berdoa untuk pelayanan firman di seluruh muka bumi pada pagi hari, pada hari ini, yang khususnya di momen Natal ini memperingati kelahiran Juru Selamat kami. Pimpin kami, pimpin mereka di dalam memberitakan Injil, supaya kebenaran dinyatakan di muka bumi, bahwa Allah yang mengasihi orang berdosa melawat, memberikan jaminan kepastian hidup yang kekal. Berkatilah para pelayan Tuhan yang pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan. Demikian juga berkatilah jemaatmu di dalam mendengar, menyimak, sehingga mereka boleh diubahkan sedemikian rupa menjadi pribadi yang sama sekali baru, yang berbeda dari pribadi yang lama, pribadi yang begitu banyak menyanyiakan waktu yang telah Engkau beri, sehingga mereka menjadi pribadi baru yang memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah sakit tak berdaya. Mereka rindu mendapatkan kesembuhan yang datang daripada-Mu, karena itu kasihanilah mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka apapun sakit mereka, baik jasmani maupun rohani, yang saat ini terbaring di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Dan berikanlah iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, untuk tetap percaya dengan teguh bahwa masih ada Yesus. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Masih ada harapan, dan harapan itu adalah penuh. Biarlah mereka juga bersandar padamu untuk mohon belas kasihan Tuhan, dipulihkan, disembuhkan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, bahkan kebangkrutan, bahkan habis-habisan. Bapa di surga, kami memohonkan belas kasihan-Mu untuk memulihkan mereka, membangkitkan kondisi ekonomi mereka, bisnis mereka, usaha mereka, dan mereka masih boleh diberikan iman yang teguh untuk berharap banyak kepada Tuhan. Bapa, pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dan tepat waktu, dan memakai berkat Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyalurkan kasih kepada sesama, untuk menyatakan kasih setia Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi berupaya untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk iman jemaat yang saat ini mengalami kemerosotan, bahkan ingin mundur dari pelayanan, ingin mundur dari gereja, bahkan ingin mundur dari Tuhan. Mungkin karena berbagai masalah, berbagai kesukaran, beban hidup yang menyimpit mereka. Kami mohon kiranya Roh Kudus merampas mereka dari si jahat yang terus menghasut mereka, bahwa Engkau tidak akan menolong mereka, bahwa mereka tidak layak ditolong. Tetapi biarlah Roh Kudus memberikan iman yang teguh kepada mereka, dikuatkan, dan iman mereka dipulihkan, bahkan menjadi giat berkobar-kobar semangat bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan jemaat-Mu di dalam iman mereka, supaya makin rindu, makin lapar dan haus akan firman Tuhan, makin mencari kebenaran, dan mereka menemukannya. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini berulang tahun. Kami ikut bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Bapa, kiranya Engkau lengkapkan sukacita mereka. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini memperingati anniversary, baik itu ulang tahun pernikahan. Biarlah memberikan keharmonisan, cinta kasih mula-mula, dan mengingat itu luar biasanya penyertaan Tuhan atas hidup mereka.
dan mereka boleh memakai cinta kasih mereka terhadap pasangan, terhadap keluarga dengan hidup makin memuliakan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaatmu yang saat ini sedang mencari pasangan, yang rindu untuk mendapatkan pasangan yang seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus terus memimpin mereka untuk bisa menemukan pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk STT Seminari dimanapun mereka berada di Indonesia ini, yang khususnya saat ini mengalami berbagai macam persoalan, baik itu persoalan mahasiswa yang semakin berkurang, masalah administrasi, masalah keuangan, apapun masalah mereka ya Tuhan, kami mohon bercampur tangan dan memberkati mereka, khususnya para ketua STT Seminari, para dosen, para administrasi, bahkan mahasiswa. Tuhan berkatilah mereka supaya di dalam belajar mereka mendapatkan kebenaran yang datang daripada-Mu dan memakai ilmu mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk masa depan pelayanan kami, dimanapun Tuhan panggil saat ini, supaya kami tidak menyanyiakan pelayanan yang sudah Engkau berikan, bahkan memakai pelayanan yang mungkin dianggap sepele, dianggap kecil oleh banyak orang, untuk tetap setia kami kerjakan dengan sungguh-sungguh semata-mata karena cinta Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini mencari pekerjaan, mencari peluang bisnis, peluang usaha. Bapa, berkatilah, tuntunlah mereka sampai menemukan pekerjaan yang Engkau kehendaki, dan memakai pekerjaan itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Juga untuk mereka yang studi, yang saat ini mungkin bergumul dengan studi mereka untuk menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi. Bapa, biarlah berkat-Mu menyertai mereka dan memakai segala ilmu yang sudah Engkau berikan untuk segala hormat dan kemuliaan untuk segera masuk dalam pelayanan. Bapa Surgawi, kami berdoa secara khusus kalau sebentar lagi kami masuk dalam pelayanan firman, kiranya Roh Kudus menolong kami, khususnya untuk hamba-Mu yang telah mempersiapkan khotbah. Biar Roh Kudus menyertai sepanjang pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan berkatilah juga jemaat-Mu. Tolong kami di dalam kondisi kami saat ini, mungkin ada yang lelah, mengantuk. Biarlah Engkau berikan kesegaran dan kekuatan dalam menghadapi serangan dan godaan setan dalam bentuk apapun, sehingga firman-Mu tetap tumbuh, berbuah manis, lebat, dan kami boleh memakainya di dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami hari lepas hari. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saya ajak sekali lagi saudara-saudara untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Hai Mari Sembah. Hai Mari Sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hai Mari Sembah. Sembah
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini di momen Natal ini kita akan membuka firman Tuhan dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita akan menggali firman Tuhan, belajar firman Tuhan dari persembahan janda miskin, bagaimana dia memberikan dari kekurangannya. Kita buka Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Itulah firman Tuhan yang akan kita gali, kita pertemukan pada pagi hari ini. Biarlah di momen Natal ini kita juga mengingat bahwa Allah sudah mengasihi kita begitu besar. Dia yang datang dari surga, datang ke dunia bagi orang berdosa. Biarlah kita mengingat begitu besar kasih setia Tuhan. Kita tidak terpaku hanya pada, biasanya kalau momen Natal ini adalah meriahnya, gegap gempitanya dan sebagainya. Tapi mari kita juga belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang sering terpaku pada sedikit banyaknya jumlah persembahan yang diberikan. Persembahan dalam jumlah besar biasanya yang dilihat dan dihargai orang. Orang melihat jumlahnya yang besar, yang akan dihargai, yang akan diterima, walaupun mungkin memberikannya dengan terpaksa. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat jauh lebih dari semua itu. Dalam ibadah di gereja, sesi memberi persembahan itu seringkali disepelekan dan orang memberi dengan sikap yang kurang hormat pada Tuhan. Ini harus kita benahi. Kita harus mengingat bahwa seluruh rangkaian ibadah itu harus meninggikan, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Tidak ada satu bagian pun yang boleh dilakukan asal-asalan atau dilakukan dengan kacau balau, tidak tertib, tidak hormat kepada Tuhan, atau bahkan seenaknya sendiri. Karena kita datang beribadah kepada Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi ini. Maka kita harus datang kepada Dia dengan penuh hormat, penuh ketertiban, penuh sukacita. Hari ini kita belajar memahami makna yang dalam dari peristiwa seorang janda miskin yang memberi persembahan. Kalau kita lihat konteks sejarahnya, latar belakangnya adalah sosial dan ekonomi pada zaman itu untuk membantu orang miskin atau janda miskin.
Jadi kita harus memahami konteks penyumbangan atau persembahan janda miskin ini saat itu. Pada akhirnya orang yang memberi persembahan untuk membantu dirinya sendiri juga. Demikian juga dengan janda miskin tersebut. Karena mereka yang mempunyai tanggung jawab spiritual juga diminta untuk memperhatikan janda miskin dan orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana orang memberi persembahan. Sekali lagi kita harus ingat bahwa seluruh rangkaian ibadah kita, termasuk persembahan, tidak boleh kita lakukan dengan asal-asalan, dengan cuek, atau bahkan dengan sikap yang kurang ajar, tidak hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan bagaimana kita memberi persembahan. Kita mesti ingat, Tuhan adalah yang mempunyai langit dan bumi, yang mempunyai segala. Tuhan tidak membutuhkan uangmu, harta bendamu, aset kekayaanmu, semua milikmu. Tuhan tidak membutuhkan, karena Dia yang memberi semuanya itu. Dia yang mempunyai segalanya ini. Langit dan bumi dan semua alam semesta dan hasil bumi di dalamnya, semuanya itu mempunyai Dia. Dia melihat ketaatan kasihmu kepada Dia dan sesama. Persembahan itu digunakan untuk sesama. Jangan sudah pernah berpikir bahwa Tuhan membutuhkan persembahan. Dia yang memberikan. Dia yang punya semuanya itu. Memberi persembahan apapun itu harus dengan cara, sikap, dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan memperhatikan bagaimana kita memberi persembahan. Bagaimana cara saudara mendapatkannya? Bagaimana sikap saudara dalam memberi persembahan? Apakah penuh hormat ataukah asal-asalan? Apakah los ataukah menangan? Ataukah hitung-hitungan dengan Tuhan? Tuhan tahu semuanya itu. Bagaimana cara dalam mendapatkan persembahan itu? Bagaimana sikap saudara dalam memberi persembahan itu? Tuhan tahu semua. Pernahkah saudara kecewa atau menyesal karena salah nominal dalam memberi persembahan? Misalnya, harusnya 20.000 yang di kantong kanan, tapi keliru mengambil uang yang 50.000 di kantong kiri. Lantas saudara menyesal telah memberi persembahan yang saudara pikir cukup besar. Apa saudara pikir persembahan saudara yang akan digunakan untuk sama itu terlalu besar? Apakah saudara pernah berpikir bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa saudara? Bahkan kita memberikan nyawa kita pun tidak cukup untuk mengganti belas kasihan Tuhan. Pernahkah saudara berpikir betapa besar pengorbanan Yesus di kayu salib demi menebus dosa-dosa saudara? Kalau saudara tidak memahami kasih setia Tuhan yang begitu besar melalui pengorbanan di atas kayu salib, maka sulit buat saudara untuk melakukan memberikan persembahan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam memberi persembahan itu?
Jadi sekali lagi, sesi memberi persembahan di dalam suatu ibadah. Dan ini biasanya sesudah pemberitaan firman Tuhan. Itu banyak orang yang menyepelekannya. Mungkin dianggap tidak penting, sehingga melakukannya dengan seenaknya sendiri, suka-suka, memberi dengan ala kadarnya, dengan sikap yang tidak hormat. Dan biasanya persembahan ini dilakukan sebagai respon kita setelah mendengar kebenaran yang disampaikan melalui firman Tuhan. Maka persembahan itu tidak bisa asal-asalan. Tidak dilakukan dari uang sisa-sisa ataupun susu. Atau sengaja yang terkecil. Sudah kecil, kucel ya. Padahal saudara diberkati Tuhan secara melimpah. Baik itu jasmani maupun rohani. Itu adalah ungkapan syukur kita. Dan harus kita lakukan dengan penuh sukacita. Dalam memberi persembahan harus dengan sikap hormat pada Tuhan, tidak asal-asalan, atau dengan sikap yang kurang ajar yang tidak berkenan di hadapannya. Renungkan itu semua. Saudara mempersembahkannya kepada raja di atas segala raja. Dan lagi itu untuk mendukung sesamamu, yang juga akan menolong dirimu sendiri suatu saat nanti. Uang hasil korupsimu, hasil kejahatanmu, jangan kau berikan dalam persembahan yang hanya akan mengotori kekudusan Tuhan. Jangan memberi persembahan dengan jiwa dagang. Akan berharap diberkati lebih lagi secara sengaja. Saudara memberi tapi pamrih. Berharap 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ini seperti jiwa dagang memperlakukan Tuhan agar memberkati dirinya secara berlebihan, lebih dari apa yang dia berikan. Dan kalau itu kita lakukan, saudara memperlakukan Tuhan seperti kepada jin lampu ajaib. Yang hanya menuruti kemauan saudara sendiri. Maka jangan memberi persembahan dengan pamrih. Kita melihat janda miskin dan 2 peser persembahan yang diberikannya. Yang dibicarakan di sini adalah janda miskin, bukan janda kaya seperti Musdalifah dan sebagainya yang dikejar-kejar berondong. Janda miskin, janda yang hidup sendiri, yang tak berdaya. Dan dikatakan di situ persembahannya hanya 2 peser satuan mata uang yang kecil, yang jarang digunakan dalam bertransaksi oleh orang kaya, tetapi masih digunakan oleh rakyat miskin. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pandang kecilnya persembahan. Selidiki apakah persembahan saudara didapatkan dengan cara yang benar, berbau harum di hadapan Tuhan atau tidak. Selidiki apakah Tuhan berkenan atau tidak. Apakah persembahan itu didapat dari yang diperkenan Tuhan atau tidak. Kita melihat janda ya,
Jadi yang digambarkan di sini janda yang sendirian, hidup sendiri, bekerja sendiri, menanggung beban hidupnya sendiri. Janda yang hidup seorang diri, yang miskin. Jadi kalau kita melihat bahasa aslinya ya, dari bahasa Yunani, petopos. Yang dimaksud adalah yang mendekati, yang hampir menjadi pengemis, yang mengemis meminta sedekah, yang miskin dalam hal kekayaan, pengaruh, kedudukan, dan kehormatan. Jadi singkatnya, yang kurang dalam hal apapun. Sudah janda, miskin lagi. Yang tidak tahu lagi besok mau makan apa. Jadi dia hanya bersandar kepada Tuhan. Berharap belas kasihan Tuhan. Hidup dengan mengandalkan Tuhan. Kalau orang Surabaya bilang gelandotan kepada Tuhan, hari lepas hari. Nah, apakah saudara hidup seperti janda miskin ini saat ini? Jangan takut. Tuhan sendiri yang memelihara saudara melalui caranya. Bagian saudara hanya bekerja keras sebaik mungkin yang berkenan di hadapan Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Berkatnya selalu cukup hari lepas hari. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan betapapun beratnya beban hidup saudara, tidaklah lebih berat dari penciptaan langit dan bumi. Maka nantikanlah pertolongannya. Bahkan kita diajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini roti harian atau makanan kami secukupnya. Makanan yang menjadi bagian kami. Sepanjang kita sudah bekerja keras dan berusaha keras dalam bekerja untuk mencari makan, mencari nafkah, tetaplah ingat Tuhan sumber berkat itu. Persembahan, sumbangan kecil seperti janda miskin ini berarti besar buat Tuhan. Meskipun sudah persembahan kecil nilainya, yang saat ini kita berikan lusuh, kucel, sia-sia. Dan kalau kita berikan berdasarkan dari asalnya dari kembalian dan memberikannya asal-asalan, maka itu sia-sia. Biasakan serapi mungkin. Misalnya dengan memberikan amplop, dengan dimasukkan amplop dan kemudian ditutup rapat. Dipersiapkan dari rumah baik-baik. Ini untuk Tuhan. Sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan. Lantas kita melihat penilaian Yesus terhadap pemberian persembahan janda miskin ini. Pemberian persembahan kita dinilai Tuhan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan atau sekedar rutinitas hari Minggu di gereja yang kita berikan dengan sedih karena jumlahnya mungkin kita anggap terlalu besar, atau mungkin kita memberikannya dengan terpaksa. Pikirkan saudara memberi persembahan itu kepada siapa. Pikirkan juga bahwa persembahan itu pada akhirnya juga akan menolong diri kita sendiri. Allah yang empunya segala ini tidak butuh persembahan. Apalagi kalau dilakukan dengan sikap, cara, dan motivasi yang kurang ajar. Karena saudara termasuk orang yang kaya, punya jabatan dan kedudukan. Ingat,
Dia yang memberikan semuanya itu. Dia juga dengan mudah bisa dengan mudah menarik semuanya itu. Kita lihat bagaimana janda miskin dalam memberi. Tuhan Yesus membandingkannya memberi dari kelimpahan ataukah memberi dari kekurangan. Mudah, saudara-saudara, kalau kita memberi dari kelimpahan. Tetapi tidak mudah memberi dari kekurangan. Saat semuanya pas-pasan, saat semuanya ngepres, serba kekurangan. Saat semuanya hanya untuk dari itu saja. Tidak mudah. Kita melihat yang pertama ya, dari kelimpahan. Kelimpahan dari berkat yang sudah Tuhan berikan. Apakah kita pakai untuk hal-hal yang egois, untuk foya-foya misalnya? Kelimpahan yang Tuhan berikan kita apakah untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuliakan, memanjakan diri sendiri? Banyak orang yang pelit untuk Tuhan dan sesama, tapi royal atau foya-foya untuk diri sendiri. Kelimpahan untuk dipakai mendukung pekerjaan Tuhan atau hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Banyak yang berargumen, atau kalau kita berikan banyak juga nanti digunakan hal yang tidak bertanggung jawab oleh hamba Tuhannya. Saudara-saudara, dia bertanggung jawab pada Tuhan. Apakah persembahan jemaat akan dipakai dengan penuh tanggung jawab untuk meninggikan dia atau memuliakan dia, untuk berbagi kasih bersama, atau hal-hal yang tidak bertanggung jawab? Tuhan tahu. Apakah kelimpahan untuk diri, untuk dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan atau hanya untuk menguntungkan diri sendiri? Dan biasanya semakin kaya akan semakin sulit dalam hal memberi. Ya, firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dan setan memang akan membuatmu terkecoh untuk tidak taat kepada Tuhan di dalam memberi persembahan. Mari kita melihat bagaimana janda yang miskin ini memberi dari kekurangannya. Memberi dari kekurangan. Perhatikan di situ, seluruh nafkahnya. Padahal sehari hanya dapat berapa? Mungkin hanya cukup untuk makan. Tapi dia mengingat betapa besar kasihnya. Dan Tuhan melihat betapa besar kasihnya kepada Tuhan. Meski kurang, tapi dia taat dalam memberi persembahan. Saudara memberi berapa persen dari total penghasilan saudara? Memang secara khususnya tidak berbicara tentang persepuluhan, tentang persembahan secara umum. Mungkin kita diberkati Tuhan miliaran, triliunan. Berapa bagian yang kita berikan untuk Tuhan? Benar firman Tuhan dikatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jangan memberi persembahan dari sisa-sisa atau dari rempesan-rempesan yang saudara anggap tidak memerlukannya lagi, atau nilainya kecil bagi saudara, lalu dimasukkan ke dalam persembahan gereja. Juru selamat telah memberikan pengorbanan kasihnya yang begitu besar. Saudara mau memberi dari ala kadarnya atau asal-asalan? Renungkan. Maka berilah dengan semangat totalitas untuk Tuhan. Hidup saudara, pekerjaan saudara, bisnis, usaha yang saudara lakukan, studi saudara, waktu saudara, dan sebagainya.
Karena memang semuanya itu adalah milik Tuhan. Bukan semata untuk diri sendiri atau untuk memenuhi hasrat dunia. Dalam kekurangan, jangan sampai mengeluh dan sungut-sungut ataupun menggerutu kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur, bersukacita dalam Tuhan. Tetap memberi sebagai ketaatan atau cinta Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena semua itu adalah milik Dia. Orang takut miskin saat memberi untuk persembahan. Jangan pernah berpikir saya akan miskin karena memberi persembahan, karena taat kepada Tuhan memberi persembahan. Jangan takut kekurangan. Jangan takut bulan ini tidak cukup. Orang seringkali takut miskin saat memberi untuk persembahan. Takut kekurangan, takut bulan ini tidak cukup, takut pinjam sana pinjam sini. Selama kita bekerja keras dan hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan, yakinlah kita akan dicukupkan dengan berkat Tuhan. Maka jangan main-main. Jangan hitung-hitungan dengan di dalam saudara memberi kepada Tuhan, memberi persembahan untuk pelayanan bagi Tuhan. Bayangkan jika Tuhan juga hitung-hitungan di dalam memberi berkatnya kepada saudara. Hari ini kita belajar keikhlasan dan niat hati dalam pelayanan dan pengorbanan, khusus dalam hal memberi persembahan. Persembahan bukan memaksa. Persembahan adalah salah satu bentuk ketaatan. Maka belajar memberi dengan sukarela, sukacita, karena Tuhan sudah memberi semuanya sejauh ini. Saudara memberi dengan sukacita atau terpaksa. Firman Tuhan ini masih relevan dalam konteks kehidupan modern dan pelayanan Kristen saat ini. Mari merenungkan bagaimana sikap, cara, dan motivasi kita dalam memberi persembahan. Firman Tuhan hari ini menantang kita untuk taat dalam memberi dan melakukannya dengan benar di hadapan Allah. Memberi dengan kasih, hormat, dan ketaatan kepada Tuhan yang sudah memberikan banyak kepada kita. Kasih-Nya begitu besar kepada kita yang berdosa ini. Maka berikan yang terbaik kepada Dia. Di momen Natal ini, mari kita mengingat bahwa Dia datang, Dia lahir untuk kita yang berdosa. Juru Selamat telah berkorban bagi kita. Apa yang kita beri padanya? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada firman. Pada hari ini kami boleh belajar banyak dari janda yang miskin itu dalam hal memberikan persembahan. Bapa, kami mohon ampun dan seringkali kami menyanyiakan, menyepelekan sesi persembahan di dalam setiap ibadah, baik itu tatap muka maupun online. Seringkali kami memberikan dengan asal-asalan, dengan sikap yang tidak benar. Bapak, ampunilah kami. Kami mau ya Tuhan, di momen Natal ini diubahkan untuk memberikan hidup kami, memberikan apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami, bagi kemuliaan, menyalurkan kasih, supaya kasih-Mu memancar kepada orang lain. Kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami yang berdosa ini. Berikanlah kami kekuatan dan iman yang teguh untuk memberikan yang terbaik
yang pada akhirnya juga akan menolong diri kami sendiri. Dan berkatilah persembahan yang kami beri supaya bisa dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu sendiri. Didik kami ya Tuhan, arahkan kami untuk memberi persembahan dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, tanpa memandang orang lain. Sebab Engkau melihat dari lubuk hati kami yang paling dalam bagaimana kami memberi. Bapa, di momen Natal ini kami berdoa untuk Kau berikan kami iman yang teguh, pengharapan yang teguh kepada Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini. Bahkan kami menyerahkan masa depan hidup kami, keluarga kami, orang yang kami kasih, anak-anak kami, pasangan kami, ke dalam tangan. Terima kasih di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami ucap syukur. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan, biarlah mulai hari ini kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita berdoa kiranya persembahan pada pagi hari ini hanya dipakai untuk pelayanan yang meninggikan nama Tuhan dan mendukung berbagai macam kegiatan untuk berbagi kasih kepada jemaat. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita dengarkan pujian ataupun memujikan pujian berikutnya. Kita pujikan berbahagia. Ku berbahagia. Di momen Natal pada hari ini, pada saat ini, bila hati kita meluap-luap penuh bahagia, penuh sukacita, karena Allah, Juru Selamat, telah lahir bagi orang berdosa, bagi saudara dan saya. Ku berbahagia.
kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Mari kita pujikan doksologi. Kita akan kembalikan segala hormat dan pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama, STOS, Sekolah Teologi Online Surabaya, dan ini adalah untuk kaum awam dan gratis, akan dibuka untuk kelas Januari tahun 2024. Ada beberapa mata kuliah yang dibuka: kelas manusia dan dosa, apologetika, sejarah gereja, dan cara menyusun khotbah dengan eksposisi. Saudara bisa melakukan pendaftaran saat ini, mungkin secara pribadi ataupun persekutuan doa, ataupun dalam komunitas saudara di perusahaan, ataupun grup saudara. Silakan saudara mendaftarkan di 08180304650 dengan menyertakan nama dari gereja mana dan mata kuliah yang akan diambil, serta menyertakan foto ya. Silakan pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini untuk kelas bulan Januari 2024. Yang berikutnya pada hari Senin 18 Desember, jadi Senin ini ya, jam 2 siang, jam 14 WIB, akan diadakan seminar Iman Kristen Online atau SIKO. Kita akan membahas tentang karakter tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Jadi siapa saja tokoh-tokoh yang akan dibahas dalam seminar ini, saudara bisa mendaftarkan di nomor WA yang tercantum. Itu saja pengumuman singkat pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Kita patut bersukacita dengan orang percaya, seluruh orang percaya di muka bumi ini. Biarlah hati kita bersukacita dimanapun sudah merayakannya. Mari kita penuhi tempat-tempat ibadah. Kita datang meramaikan acara di mana Tuhan telah lahir untuk orang dosa. Apapun masa lalu saudara, apapun background saudara, apapun beban masalah yang saudara hadapi saat ini, datanglah dengan sukacita menyambut Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru. Dan ibadah online pada pagi hari ini selesai.
Silakan saudara bersatu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.